warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, tentunya selalu dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kelas virtual dikarenakan pandemi COVID-19. Sebelum aktivitas belajar dimulai, terlebih dahulu marilah berdoa semoga kegiatan ini menjadi sesuatu yang bernilai manfaat. Senang sekali mengetahui kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang diberikan. Jagalah kesehatan mengingat saat ini masih terjadi wabah COVID-19. Lakukan perlindungan diri dengan cara rajin mencuci tangan, memakai sabun, dan mengenakan masker kesehatan. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang memiliki keberagaman, beragam suku, agama, ras, dan antar golongan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui aktivitas belajar mandiri, kalian akan dituntut mendeskripsikan makna keberagaman masyarakat Indonesia. Selain itu, kalian akan melakukan telaah gambar dan tayangan video agar dapat mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dari hasil kegiatan belajar ini diharapkan kalian menjadi peserta didik yang dapat menghargai dan menghormati keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Bangsa ini membutuhkan generasi yang sehat, cerdas, kreatif, terampil, dan selalu berorientasi ke depan. Oleh karena itu, kalian sebagai seorang pelajar harus senantiasa menguatkan dalam wawasan keilmuan, cara berpikir, dan keterampilan bernegara. Di antaranya, kalian harus bisa menunjukkan sikap menghargai perbedaan dalam masyarakat. Cobalah amati gambar yang kalian lihat sekarang. Perhatikan gambar ini. Apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar yang terlihat? Makna apa yang ada dalam gambar tersebut? Nah, benar sekali. Makna yang ada dalam gambar itu adalah keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Keberagaman adalah kekuatan serta modal untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, sekaligus merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia. Tantangan itu akan sangat terasa terutama ketika bangsa Indonesia membutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam rangka menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Negara Indonesia terdiri dari wilayah yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Indonesia juga memiliki ribuan pulau yang tersebar menjadi tempat berdiamnya penduduk dengan ragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama, dan adat istiadat. Luasnya wilayah sangat berpengaruh pada keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keberagaman tidak untuk disingkirkan, tetapi digunakan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Perhatikan 5 jari tangan kalian. Jari-jari tangan memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Tiap-tiap jari tangan memiliki ciri, fungsi, dan peran yang berbeda-beda. Akan tetapi, apabila kelima jari itu disatukan,
akan terbentuk kekuatan luar biasa sehingga dapat menyelesaikan semua pekerjaan. Apakah kamu dapat mengangkat beban seberat 5 kg hanya dengan satu jari? Tentu kamu tidak akan bisa melakukannya. Kamu akan kesulitan. Beban 5 kg akan lebih mudah diangkat menggunakan 5 jari tangan. Begitu juga dengan keberagaman Indonesia. Keberagaman Indonesia mampu memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia apabila masyarakat Indonesia bersatu. Nah, apa saja keberagaman yang ada di Indonesia? Mari kita pelajari lebih lanjut. Keberagaman masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara majemuk ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, kemajemukan merupakan kekuatan, kekayaan, dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Di sisi lain, kemajemukan menempatkan bangsa Indonesia menjadi rentan terhadap ancaman disintegrasi bangsa. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor dari dalam dan dari luar. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, dan ilmu pengetahuan. Nah, bentuk keberagaman apa yang ada pada masyarakat Indonesia? Bentuk keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia itu antara lain suku, ras, agama, dan antar golongan. Cobalah amati lingkungan sekitarmu. Apakah kamu dengan mudah menemukan orang-orang yang berada di sekelilingmu itu berasal dari suku bangsa yang berbeda? Pasti, suku yang ada di Indonesia itu ada banyak sekali. Suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaannya, khususnya bahasa. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan adanya jaminan kebebasan dalam memeluk agama serta kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah mengakibatkan adanya bermacam-macam agama di Indonesia. Beberapa agama yang dianut oleh penduduk dan diakui oleh pemerintah Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman ras. Ras adalah suatu kelompok atau golongan bangsa yang didasarkan pada ciri-ciri fisik yang tampak dari luar. Beberapa ras yang menyebar dan menempati kepulauan Nusantara antara lain ras Negroid, ras Asiatik Mongoloid, ras Melanesoid, ras Vedoid, ras Malayan Mongoloid, dan ras Kaukasoid. Dan coba, berdasar ciri fisik yang kita punya, kita termasuk ke dalam ras yang mana ya? Keragaman antar golongan. Yang menyebabkan terjadinya keragaman antar golongan adalah adanya sisi pandangan antar golongan yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan bermacam-macam keragaman seperti perbedaan status sosial masyarakat dan
perbedaan mata pencaharian yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman sosial dan budaya. Bentuk keberagaman sosial dan budaya meliputi perbedaan suku, agama, tarian, bahasa, makanan khas, rumah adat, dan pakaian adat. Adanya keberagaman sosial budaya memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, seperti mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara, memperkuat wawasan masyarakat tentang keberagaman sosial budaya. Akibat adanya keberagaman di Indonesia menyebabkan Indonesia rawan terjadi konflik. Kemudian, pemerintah melakukan upaya untuk mengatasi masalah dalam masyarakat yang beragam. Upaya tersebut meliputi upaya preventif, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah. Selanjutnya ada upaya represif. Upaya represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah masalah tersebut terjadi. Dan yang terakhir adalah upaya kuratif. Upaya kuratif yaitu upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia adalah aset kekayaan yang mempersatukan bangsa. Keberagaman bertujuan mewujudkan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia harus dapat dilestarikan dengan kesadaran pribadi dan tanpa paksaan dari siapapun. Harus dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia tanpa memandang perbedaan ras, suku, golongan, agama, dan status sosial. Dengan demikian, saling menghormati budaya sangat perlu dikembangkan agar keberagaman dalam masyarakat menjadi aset kebudayaan yang mempersatukan Indonesia. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu dalam bahasan yang lain. Selalu jaga kesehatan dengan cara menjaga jarak, selalu memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, salam semangat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.